Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik saya pribadi maupun teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada. Baik teman-teman dan saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sederhana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadi pelajaran dan pengalaman serta pengetahuan bagi kita, terutama bagi saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Apa yang akan kita bahas yaitu pada hari ini dua kekuatan besar. Apa itu dua kekuatan besar? Ayo kita bahas sama-sama, mudah-mudahan kita akan tercerahkan. Mari kita mulai. Baik teman-teman sekalian, apa itu dua kekuatan besar? Sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita di kekuatan manakah kita berada. Nah, sebelum kita membahasnya, saya akan menggambarkan bahwa dalam dunia ini kita akan selalu mendapatkan berpasang-pasangan ya. Ada wanita, ada pria, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ya, ada pagi, sore, ya, ada kecil, besar, ada panjang, pendek. Nah, semua itu ada pasangannya, ya. Sebenarnya bukan pasangan sih sebenarnya. Ada satu bisa dikatakan ada hal yang bertolak belakang, ada pendek, ada panjang. Jadi dua hal yang bertolak belakang, ada pro dan kontra dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita bahas pada hari ini, kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Ya, kenapa Tuhan menciptakan ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, dan semua hal yang berlawanan. Di sini pendapat saya pribadi ya, mudah-mudahan bisa digunakan, pendapat saya bisa dijadikan referensi. Bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita pengalaman, perbandingan kepada kita bahwa ini loh, seperti inilah yang akan kamu jalani dalam kehidupan kamu di dunia, ya. Jadi kamu akan menemukan ada baik, ada buruk, ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, intinya kamu itu mengikuti yang mana? Mengikuti yang buruk atau mengikuti yang baik? Kalau mengikuti yang baik, maka tentu saja otomatis mengikuti Tuhan. Nah, sejak Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan satu makhluk yang namanya Azazil atau iblis. Nah, iblis ini setelah diklaim oleh Tuhan sebagai kafir, jadi iblis itu menabuh genderang perang kepada manusia. Jadi sejak hari itu, di mana Tuhan mengklaim iblis telah kafir, telah ingkar, ya, maka iblis menabuh genderang perang akan memerangi anak manusia. Jadi sampai hari akhir ya, sampai hari kiamat, iblis akan selalu berusaha untuk memberikan ya, untuk mengajak anak-anak manusia itu mengikuti jalan-jalan iblis. Nah, disinilah kita harus bisa menempatkan diri kita. Apakah kita sebagai pengikut iblis ataukah kita sebagai pengikut Tuhan? Terkadang ya, kita tanpa sadar
kita sudah terjerumus ke dalam pengikut iblis. Terkadang tanpa sadar kita juga sudah meninggalkan menjadi pengikut Tuhan. Nah, ini semua harus kita sadari sejak dini, ya. Yang belum menyadarinya, ayo kita sama-sama sadar, terbangun dari mimpi-mimpi indah kita yang semuanya itu adalah fata morgana. Teman-teman dan saudara-saudara, sebenarnya ya, pada hakikatnya adalah apa yang akan menjadi tujuan hidup kita itu kita harus paham. Kita harus paham apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kemana akan kita pergi setelah hidup di dunia ini. Teman-teman dan saudara-saudara, ketika iblis menabuh gendang perang kepada umat manusia, maka iblis otomatis akan mewujudkan wakilnya yang ada di dunia. Semua ini dalam agama kita, dalam agama Islam, ya, itu dikenal dengan Dajjal. Dalam agama Kristen itu dikenal dengan Antikristus atau ya Antikristus. Antikris itu Yesus, jadi anti Yesus. Kemudian dalam agama Hindu itu ada tokoh Sangkuni yang menebar fitnah ke sana kemari, ya, mengadu domba. Nah, Dajjal, Antikris atau Sangkuni itu juga merupakan simbol daripada keburukan, simbol daripada kejahatan yang akan melawan kebaikan, ya. Jadi apapun agamanya tetap mempunyai musuh yang sama, yaitu kejahatan, keburukan. Ini yang harus dipahami benar-benar. Dalam agama Kristen, agama Hindu, agama Islam ada satu kekuatan besar yang sama, yaitu kekuatan iblis. Jadi iblis ini tidak memandang agama, apakah itu kamu Islam, apakah itu kamu Kristen, ataupun agama kamu itu Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas iblis tetap menggoda umat manusia. Bukan cuma umat agama tertentu, bukan ras tertentu, bukan bangsa tertentu, tapi manusia. Yang dikatakan manusia itu adalah umum, ya. Jadi jangan menganggap bahwa aku agama Islam, aku mendapatkan informasi ini dari Al-Quran, sehingga ya iblis itu hanya menggoda umat Islam, tapi tidak menggoda umat yang lain. Ini salah, ya. Ini menyimpang dari konteks yang ada, bahwa iblis itu menabuh genderang perang kepada umat manusia, bukan kepada manusia yang beragama Islam. Oke teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, nah dari kekuatan besar inilah, ya, dari dua kekuatan besar ini, kita berada di pihak mana? Apakah kita akan menjadi pengikut Tuhan, atau kita menjadi orang yang mengikuti iblis? Jadi coba kita pertanyakan satu pertanyaan besar di dalam kepala kita. Berapa orangkah yang sekarang ini, pada hari ini, berapa orangkah yang mengikuti Tuhan, dan berapa banyak orangkah yang mendedikasikan dirinya untuk melayani iblis? Sebenarnya pertanyaan ini sederhana, tapi sulit untuk dijawab. Coba pertanyaan ini ditanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita, saya, teman-teman, saudara-saudara, salah satu pengikut Tuhan, atau salah satu yang melayani iblis? Ya, jadi coba teman-teman pikirkan, ya, coba teman-teman renungkan apa yang menjadi apa yang telah kita lakukan selama ini, dan kita berada di posisi yang mana.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman dan saudara-saudara pahami. Jadi kalau tidak dipahami atau ada yang belum mengerti, coba ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terlindungi dan kita semua menyadari dan kita semua harus memiliki benteng ya, benteng agar kita tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang melayani iblis, Izazil ya, atau Lucifer ya. Jadi kita harus mempunyai benteng itu, dan kita harus meyakinkan diri dan kita harus berusaha agar kita menjadi pengikut Tuhan. Nah, pengikut Tuhan ini bagaimana? Ini menurut kembali lagi kepada agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kalau saya katakan harus seperti ini, harus menurut agama Islam, nanti agama yang lain bagaimana? Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, ya jalankan sesuai dengan pengetahuan agama masing-masing dan keyakinan masing-masing. Nah, karena kalau ingin menjadi pengikut Tuhan, lakukanlah semua hal yang baik. Lakukan semua hal yang baik, berikan semua hal yang baik, karena kebaikan itu adalah merupakan simbol kebenaran. Simbol kebenaran itu adalah simbol ketuhanan. Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa menempatkan diri kita bahwa diri kita ini berada di posisi yang mana. Sekali lagi saya ulangi, kita berada di posisi yang mana? Apakah kita di posisi menjadi orang yang mengikuti Tuhan atau orang yang melayani atau mendedikasikan diri kita kepada iblis? Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang mengikuti Tuhan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.